Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz Agustian Doniza di sini dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Mari kita saksikan videonya. Oke semua, pada materi matematika kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan bagian pertama. Pada pecahan bagian pertama ini yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis pecahan, mengubah bentuk pecahan, serta membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Mungkin ini sudah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5 ya, tapi tidak apa-apa, akan kita bahas kilas. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 1/2, 2/3, dan 7/9. 1/2, angka 1 disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 2 disebut sebagai penyebut. Contoh yang kedua yaitu 2/3, angka 2 disebut sebagai pembilang, angka 3 disebut sebagai penyebut. Sedangkan 7/9, angka 7 disebut sebagai pembilang dan 9 disebut sebagai penyebut. Artinya, angka yang ada di atas ini disebut sebagai pembilang dan angka yang ada di bawah disebut sebagai penyebut. Jelas ya? Lanjut, yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, 3 1/2. Angka 3 ini disebut sebagai bilangan bulat, sedangkan 1/2 disebut sebagai bilangan pecahan. Contoh yang kedua, 5 7/9. Angka 5 ini disebut sebagai bilangan bulat, sedangkan 7/9 disebut sebagai pecahan. Jadi, bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan 7/9 disebut sebagai pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh, 214,78 dibaca 214,78. Angka 2 menempati posisi sebagai ratusan, angka 1 menempati puluhan, angka 4 menempati satuan. Kemudian angka pertama di belakang koma yaitu angka 7 menempati posisi persepuluhan, angka 8 menempati posisi perseratusan. Jadi bisa kita lihat 214 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan angka di belakang koma yaitu 0,78 ini disebut sebagai pecahan. Karena dia menggunakan tanda koma berarti bilangan ini disebut sebagai pecahan desimal. Yang keempat, persen. Persen artinya per 100. Merupakan pecahan dengan penyebut 100 dan ditulis menggunakan simbol persen. Seperti ini ya simbolnya. Contoh, 25% adalah 25/100. Ustadz ulang, 25% artinya 25/100. Jadi, persen itu sama juga dengan per 100. Contoh kedua, 78% itu sama dengan 78/100. Jelas ya? Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Jika nilai pembilang pecahan biasa lebih dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 19/12. Angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut. Artinya, pecahan biasa ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. 19/12 berarti kita bagi 19 dengan 12. 19 dibagi 12 itu sama dengan
1 sisa 7. 1 ini sudah merupakan bilangan bulat. Sisa 7 inilah yang kita jadikan pecahan, di mana 7 kita letakkan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap 12. Jadi, pecahan campuran dari 19/12 adalah 1, 7/12. Jelas ya? Ustadz ulang. 19 dibagi 12 itu adalah 1 sisa 7. Satunya kita letakkan sebagai bilangan bulatnya, sedangkan sisa 7 kita letakkan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya itu tetap 12. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu jumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, 3/2/5. Angka 3 kita kalikan dengan penyebut, lalu nanti hasilnya kita tambahkan dengan pembilang. Untuk lebih mudahnya, bisa dari bawah ya. Oke, perhatikan. Dari bawah, 5 kali 3 tambah 2. Ustadz ulang. 5 kali 3 tambah 2. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Oke. Ustadz ulang. Untuk angka pembilangnya, 5 kali 3 tambah 2. 5 dikali 3 itu 15, tambah 2 sama dengan 17. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Artinya, 3/2/5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/15. Jelas ya? Selanjutnya, mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dan sebaliknya. Kita dapat mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 3/5. Ingat, untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal, kita lihat dahulu penyebutnya. Penyebutnya 5, berarti kita jadikan dulu per 10. Bisa nggak dia dijadikan per 10? Ternyata bisa ya. 5 jadi 10 itu dikali 2. Karena yang di bawah kita kali dengan 2, berarti atasnya juga kita kali dengan 2. Memperbesar pecahan ya. Sama-sama kita kali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 6/10 artinya 0,6. Oke. Nah, trik untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal ini, lihat penyebutnya. Kalau dia sudah per 10, per 100, per 1000, baru kita bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal. Karena yang di sini adalah per 10, berarti satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma. Karena di sini ada angka 6, berarti kita tulis dulu angka 6. Kemudian kita letakkan satu angka di belakang koma. Karena di sini cuma ada satu angka 6, berarti komanya di depan, baru di depannya kita tulis angka 0. 6/10 itu sama dengan 0,6. Contoh yang kedua, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan desimal. 1/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya cara yang tadi? 4 dari bawah ya, 4 kita kalikan dengan 1, kemudian ditambah dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 1/4 sama dengan 5/4. Nah, barulah 5/4 ini kita jadikan pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya ya. Karena penyebutnya 4, bisa nggak kita jadikan 10? Nggak bisa ya. Karena 4 tidak bisa dijadikan 10, maka kita jadikan 100. Bisa nggak? Oke, ternyata bisa. 4 bisa dijadikan 100. Itu dikali 25. Karena di bawah kita kalikan dengan 25, berarti yang atasnya juga kita kalikan dengan 25. 5 dikali 25 itu sama dengan 125. Oke, 125/100. Karena dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma.
Kita tulis dulu angka 125 yang dari pembilangnya tadi ya, 125. Karena dia per 100, berarti 2 angka di belakang koma. Dari belakang kita hitung 1, 2. Di sini kita taruh komanya ya. Karena dia per 100, maka 2 angka di belakang koma. Oke. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, perhatikan banyak angka di belakang koma untuk menentukan nilai penyebut. Contoh, 0,8. 0,8 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya, angka 8. Berarti 8 per 10. 8 per 10 selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Maka 0,8 dijadikan pecahan biasa menjadi 4 per 5. Contoh yang kedua, 1,65. Angka di belakang koma ada 2 buah, 6, 5. Maka penyebutnya nanti kita bikin 100 ya, sedangkan pembilangnya 165. Oke. 165 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. 165 per 100 selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 165 dibagi 5 itu 33, sedangkan 100 dibagi 5 itu 20. Maka pecahan biasa dari 1,65 itu adalah 33 per 20. Karena 33 pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya 20, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara pembilang kita bagikan dengan penyebut. 33 dibagi 20 itu adalah 1 sisa 13. Maka pecahan campurannya adalah 1, 13 per 20. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen, maka ubah penyebutnya menjadi 100. Contoh, 4 per 5. Langsung kita ubah menjadi per 100 ya. 5 ini jadi 100 dikali 20. Berarti kalau yang di bawah kita kalikan dengan 20, atasnya juga kita kalikan dengan 20. 4 dikali 20 itu sama dengan 80. 80 per 100 itu sama dengan 80%. Selanjutnya, contoh yang kedua, 21 per 2. 21 per 2 ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Ingat, kita mulai dari yang bawah. 2 kita kalikan ke atasnya 2, kemudian kita tambahkan ke atasnya lagi 1. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. 5 per 2. Ingat, penyebutnya tetap 2 ya. Kemudian, baru kita ubah 5 per 2 ini menjadi pecahan berpenyebut 100. Karena mau diubah ke persen ya, harus per 100. Oke. 2 dari bawah, 2 bisa menjadi 100 itu karena dikali 50. Kalau yang bawah dikali 50 berarti atasnya juga kita kalikan 50. 5 dikali 50 itu 250. 250 per 100 artinya 250%. Selanjutnya, untuk mengubah persen menjadi desimal, maka langsung kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 ya. 35% itu sama dengan 35 per 100. Baru kita sederhanakan, kalau bisa disederhanakan ya. 35 per 100 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7, 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Berarti 35% itu sama dengan 7 per 20. Oke, selanjutnya membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk membandingkan dua pecahan biasa yang berpenyebut sama, bandingkan nilai pembilangnya.
Contoh, 7/12, titik-titik 5/12. Karena penyebutnya sama-sama 12, maka langsung kita bandingkan pembilangnya. Pembilang 7 lebih besar dari pembilang 5. Artinya, pecahan 7/12 nilainya lebih besar daripada 5/12. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar dari. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka pecahan tersebut kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Lalu pembilangnya kita sesuaikan, selanjutnya kedua pecahan tersebut bisa kita bandingkan. Contoh, 8/15, titik-titik 3/5. Penyebut yang pertama itu 15, sedangkan penyebut pada pecahan kedua yaitu 5. Karena berbeda, maka kita samakan dahulu dengan cara mencari KPK dari 15 dan 5. KPK dari 15 dan 5 itu adalah 15. Maka 3/5-nya kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 15. Langsung kita ubah 3/5 ini menjadi per 15. Oke. Dari bawah, 5 jadi 15 itu kali 3. Karena yang bawah dikali dengan 3, berarti yang atas juga kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya, 3/5 ini nilainya sama dengan 9/15. Baru bisa kita bandingkan ya, 8/15 dibandingkan dengan 9/15 lebih besar 9/15, maka tandanya lebih kecil dari. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berbeda jenis. Untuk membandingkan pecahan yang berbeda jenis, maka kedua pecahan disamakan jenisnya lebih dahulu. Contoh, 0,35 titik-titik 1/4. Yang pertama ini bentuknya desimal, sedangkan yang satunya lagi bentuknya pecahan biasa. Maka kita harus samakan dahulu ya. Boleh semuanya dijadikan desimal atau keduanya kita jadikan pecahan biasa. Tapi untuk kali ini Ustadz mengubah 1/4 menjadi pecahan desimal ya. Oke. 1/4 diubah menjadi pecahan desimal, 4 itu tidak bisa dijadikan 10 ya. Berarti 4 bisa dijadikan 100. 4 jadi 100 itu dikali 25. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 25. 1 kali 25 itu sama dengan 25. 25/100 sama dengan 0,25. Nah, sekarang baru kita bisa bandingkan 0,35 dengan 0,25 lebih besar 0,35. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar dari. Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Untuk sekelompok pecahan berpenyebut sama, kita dapat langsung mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 11/18, 15/18, 17/18, 13/18, 9/18. Karena penyebutnya sudah sama semua, yaitu sama-sama 18, maka langsung bisa kita bandingkan pembilangnya. Karena di sini yang diminta adalah urutan dari yang terbesar, maka kita lihat pembilangnya yang paling besar terlebih dahulu. Di sini yang paling besar adalah 17/18, maka urutan yang pertama adalah 17/18. Kemudian urutan yang kedua adalah 15/18, selanjutnya 13/18, kemudian 11/18, dan terakhir 9/18. Mudah ya. Selanjutnya, mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sama halnya dengan yang sebelumnya, jika penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari semua penyebut yang ada. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 1/3, 1/5, 7/15, 7/10, 18/30. Karena semuanya berbeda penyebutnya, yaitu 3, 5, 15, 10, dan 30,
maka kita cari KPK dari semuanya. KPK dari 3, 5, 15, 10, dan 30 adalah 30. Maka kita ubah semuanya menjadi pecahan berpenyebut 30. 1/3. 1/3 kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 30. Maka 3 bisa jadi 30 itu dikali 10. Berarti atasnya juga kita kalikan 10. 1 kali 10, 10. Selanjutnya, pecahan yang kedua 1/5. Langsung kita ubah menjadi per 30. 5 jadi 30 kali 6. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 6. 1 kali 6, 6. Selanjutnya 7/15. Langsung kita ubah juga menjadi per 30. 15 jadi 30 itu kali 2, berarti 7 juga kita kalikan dengan 2, sama dengan 14. Selanjutnya 7/10. 7/10 langsung kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 30. 10 jadi 30 itu kali 3, berarti atasnya juga kita kalikan dengan 3. 7 kali 3, 21. Sedangkan untuk 18/30 tetap 18/30 karena penyebutnya sudah 30. Baru bisa kita bandingkan. 10/30, 6/30, 14/30, 21/30, dan 18/30. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah 21/30. Itu miliknya 7/10. Jadi urutan yang pertama adalah 7/10. Selanjutnya 18/30 tetap. Kemudian 7/15 karena dia 14 ya, 14/30. Maka kita ambil 7/15. Selanjutnya 10/30 miliknya 1/3. Dan terakhir 6/30 yang paling kecil miliknya 1/5. Jelas? Selanjutnya, mengurutkan pecahan yang berbeda jenis. Sama juga dengan pembahasan yang sebelumnya. Jika pecahannya berbeda jenis, maka harus kita samakan dahulu jenisnya ya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 5/8, 0,75, 65%, dan 1/5. Kita jadikan pecahan sejenis dahulu. Dalam hal ini, Ustadz mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. 5/8 dijadikan pecahan desimal, berarti penyebut 8 harus kita ubah menjadi penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. 8 tidak bisa menjadi 10, berarti menjadi 100. Tidak juga bisa diubah menjadi 100, berarti kita ubah menjadi per 1000. 8 jadi 1000 itu dikali 125. Berarti yang angka di atas 5 juga kita kalikan dengan 125. 5 kali 125, 625. Jadi 625 per 1000 sama dengan 0,625. Kenapa? Karena per 1000 ya, jadi 3 angka di belakang koma. Selanjutnya 0,75 tetap. 65% itu sama dengan 65/100 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,65. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Selanjutnya 1/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. 5 penyebutnya 5 itu bisa dijadikan 10. Berarti 5 jadi 10 kali 2, atasnya juga kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 2/10 sama dengan 0,2. Oke, karena sudah sama semua, 0,625, 0,75, 0,65, dan 0,2. Maka bisa kita urutkan, mulai dari yang terbesar. Yang paling besar adalah 0,75. Oke. Ingat, walaupun di situ 0,625 angkanya lebih banyak ya, 625 kalau misalkan kita kayak bilangan biasa. Sementara yang di sebelahnya itu cuma 75 gitu. Tapi tetap angka atau nilai yang paling besar itu adalah 0,75. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau tambahkan 0 di belakang 75 itu bisa ya. Kita tambahkan 0 jadinya 750.
Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah angka di belakang koma. Ini di belakang koma 6, di belakang komanya 7, berarti 0,75 lebih besar dari 0,625. Jelas ya? Oke. Ya, selanjutnya urutan yang kedua adalah 0,65. 0,65 ini miliknya 65%. Kenapa 0,65 lebih besar daripada 0,25? Karena kita lihat angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang komanya itu sama-sama 6, tapi angka keduanya 0,65 itu angka keduanya 5, sedangkan 0,625 itu angka keduanya 2 kan di belakang komanya. Berarti 0,65 lebih besar dari 0,625. Selanjutnya, urutan yang ketiga adalah 0,625. 0,625 ini miliknya 5/8. Dan terakhir yang paling kecil adalah 0,2, miliknya 1/5. Oke, jelas ya semuanya? Sekarang silakan kalian kerjakan tugas yang ada. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis. Jangan lupa menggunakan cara. Jangan lupa juga tulis nama lengkap di tugas kalian, lalu kirim ke classroom. Oke? Bagaimana Anda semua? Sudah dipelajari kan videonya? Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.